Terima kasih saudara, kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Pekalongan. Kita beralih ke berita lain. Ya saudara, Kota Tegal dinyatakan sebagai zona hijau pandemi virus corona. Pemerintah setempat juga telah mengakhiri peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang telah diberlakukan dalam 2 tahap. Selasa pagi tempat wisata mulai beroperasi, namun kondisinya masih sepi pengunjung. Hari pertama setelah libur lebaran, salah satu tempat wisata yang sudah buka adalah Gerbang Mas Bahari Waterpark yang ada di Kelurahan Sumur Panggang, Kecamatan Margadana. Meski kondisi belum cukup aman dari sebaran pandemi virus corona, namun sejumlah warga nekat bepergian bahkan memaksa berkunjung ke tempat wisata. Warga nekat menikmati libur lebaran bersama keluarga dengan alasan untuk menyenangkan anak. Selain itu, warga tidak merasa khawatir terhadap pandemi corona, karena Kota Tegal telah dinyatakan zona hijau. Jumlah pengunjung yang datang masih relatif sedikit. Terus itu daripada tadi mau mancing ditutup semua karena katanya ada corona. Ya dari rumah sih niatnya mau mancing, tapi berhubung di sini ada itu wisata buka, ya jadi langsung masuk ke sini aja. Sama siapa aja Pak sini? Sama keluarga aja, satu keluarga. Sementara pihak pengelola tempat wisata belum bisa dikonfirmasi terkait bukanya tempat wisata tersebut. Namun menurut pekerja yang bertugas mengatakan tempat wisata sudah buka sejak kemarin atau merupakan hari kedua. Yuli Herdianto, Kompas TV, Tegal. Dan pandemi COVID-19 ternyata tak membuat semua sektor mati. Di sektor perikanan, provinsi masih mengekspor ikan senilai 254 miliar rupiah. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, pemerintah baik daerah, provinsi maupun pusat menggelontorkan triliunan rupiah untuk mengatasi dampak virus ini. Bantuan-bantuan seperti bantuan sosial tunai ataupun bantuan yang lain diberikan kepada masyarakat yang terdampak virus corona. Namun bantuan tersebut ternyata tidak pernah dirasakan oleh sepasang lansia, yaitu Deman dan Wasri, warga desa Kaibahan, Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang juga digunakan untuk kandang ayam, bebek, dan burung dara. Meski kondisinya memprihatinkan, kedua lansia ini tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Bahkan di tengah virus corona, mereka juga belum pernah mendapatkan bantuan uang tunai maupun sembako. Rumah yang berdinding anyaman bambu dan lantai beralas tanah liat tidak membuat kedua lansia ini putus asa untuk hidup. Untuk bertahan hidup, dirinya menjadi buruh tanam padi. Ketua RT setempat mengaku sudah mengajukan bantuan, namun hasilnya selalu gagal. Terakhir, pasangan ini didaftar untuk memperoleh bantuan COVID-19 dari Provinsi Jawa Tengah, namun belum turun. Ya berarti udah diusulkan, cuman berarti kan dipilah-pilah lagi di sananya, berarti yang udah ada bantuan di sini berarti bisa lagi, diseleksi lah berarti. Kalau yang lainnya kondisi rumahnya sama nggak Pak yang dapat bantuannya Pak? Apa lebih bagus lagi Pak? Ya ada yang lebih bagus lagi, ada yang ya rupa-rupa berarti Pak ya. Kalau Pak Deman ini dapatnya bantuan apa Pak? Bansos provinsi berarti. Sampai sekarang kan bansos provinsi belum turun. Setiap hari sang istri yang bekerja, sedangkan untuk suaminya sekarang hanya bisa di rumah karena sedang sakit sesak nafas. Itu dapat bantuan saking pemerintah, dapat apa belum? Belum. Dari dulu emang nggak dapat ya Bu ya? Belum pernah dapat berarti? Belum dapat. Bantuan selain ini juga bantuan yang lain belum pernah dapat juga? Belum Ya. Deman dan Wasri hanya bisa berharap adanya bantuan dari pemerintah maupun dermawan penyambung hidupnya. Himawan, Kompas TV, Pekalongan. Ya, di masa pandemi COVID-19, sepasang lansia di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, meski kondisinya memprihatinkan, tak tersentuh bantuan apapun dari pemerintah pusat hingga daerah. Untuk menyambung hidupnya, ia bekerja sebagai buruh tani. Pandemi COVID-19 ternyata tak membuat semua sektor sekarat. Di sektor perikanan, Provinsi Jawa Tengah masih mengekspor ikan senilai 254 miliar rupiah.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan atau BKIMP Semarang, Ergatot Perdana. Dikatakan bahkan nilai itu hanya bulan April saja yang jumlahnya mencapai 5.186 ton ikan. Sedangkan produk perikanan unggulan yang diekspor antara lain yaitu surimi, cumi, udang, dan rajungan. Sementara negara yang mendominasi tujuan ekspor ikan dari Jawa Tengah ini antara lain yaitu China, Amerika, Jepang, Korea Selatan, serta sejumlah negara Eropa. Komoditi perikanan itu masih memiliki potensi yang besar, di mana negara-negara seperti negara-negara Cina pun yang sempat lockdown, itu dia masih mengimpor komoditi perikanan dari Jawa Tengah. Nah ini bisa memberikan penyegaran kepada kita semua bahwa produk-produk perikanan masih bisa diterima, kemudian masih beroperasional. Pihaknya tetap optimis produk perikanan Indonesia tetap bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Namun dia berharap COVID-19 bisa segera berakhir sehingga ekspor produk perikanan Jawa Tengah bisa lebih maksimal. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang. Ya saudara, kerajinan dari kertas bekas teh celup. Tunggu informasinya sejenak berikut ini.